bawa untuk logistik, paling bawa logistik, perlengkapan seperti nesting, kompor dan lainnya ya. Playset itu pasti bawa lah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang kapasitas keril yang kita butuhkan selama pendaki. Nah, buat kalangan para pendaki gunung, backpack atau keril atau yang lebih dikenal dengan keril itu pasti nggak asing lagi untuk digunakan membawa logistik, tenda dan alat-alat pendaki lainnya. Nah, hari ini aku akan memberikan tips sedikit buat teman-teman cara memilih tas keril kapasitas yang besar. Jadi yang harus kita yang harus kita perhatikan itu adalah poin-poinnya. Poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih keril. Nah, yaitu pastinya kapasitas, kemudahan ketika digunakan, breathability yang baik, serta kelengkapan pendukung menjadi poin penting untuk diperhatikan untuk memilih keril. Oke, ini kita bahas dulu ya. Oke, kita lihat dulu ini untuk keril yang berkapasitas 35 hingga 50 liter, cocok untuk pendakian 2 hari. Nah, buat teman-teman yang untuk mendaki selama 2 hari, biasanya ada yang tektok. Jadi kalau kita tektok, kita harus bawa keril yang berapa gitu, ukuran berapa. Nah, untuk 2 hari kita bawa yang berapa dan selanjutnya 3-5 hari kita harus bawa keril yang berapa. Kita juga harus lihat situasi, kondisi di medan pendakian itu juga. Jadi kayak misalnya tektok kita sebenarnya nggak perlu bawa yang besar juga sih. Kalau buat tektok mungkin kita bawa yang 20 liter ya. Bawa untuk logistik, paling bawa logistik, perlengkapan seperti nesting, kompor dan lainnya ya. Playset itu pasti bawa lah buat kita ketika diterjang hujan gitu kan. Kita nggak tahu kondisi cuaca pada saat itu kan. Oke, ini kita membahas kapasitas yang 35 hingga 50 liter. Untuk mendaki gunung waktu perjalanan kurang lebih 2 hari, itu kapasitas 35 hingga 50 liter untuk menampung pakaian, makanan, dan air minum yang cukup untuk 2 hari. Jadi kita juga harus lihat ini cukup juga 2 hari gitu, minuman, makanan, logistik kita di gunung intinya. Oke, jenis sebesarnya lebih cocok jika Anda menginap di mountain hut dibanding tenda, tetapi di Indonesia masih jarang ditemukan mountain hut. Untuk misalnya di musim hujan itu kadang kita dengan situasi kondisi hujan itu kita nggak tahu kan. Kalau kita udah tahu nih, ini lagi musim hujan, jadi kita harus bawa yang berapa liter. Jadi kalau bisa kita bawa yang 50 liter. Untuk apa? Untuk banyak sih perlengkapan yang harus kita bawa kalau ketika hujan, kayak pakaian ganti, sweater, dan jas hujan. Tapi walaupun kondisi cuaca bagus, kita tetap harus waspada, harus bawa juga seperti jas hujan gitu untuk Oke, kita lanjut membahas keril yang berkapasitas 50 hingga 80 liter. Nah, cocok untuk pendakian 3-5 hari.
Untuk pendakian 3-5 hari itu memiliki carrier yang berkapasitas 50 hingga 80 liter. Sudah pasti kita membawa tenda dan perlengkapan penunjang seperti matras, alat masak, sleeping bag, playset, dan obat-obatan yang berat mungkin mencapai 10 hingga 20 kg. Nah, belum lagi perlengkapan dasar seperti pakaian, bahan makanan, dan minuman yang pastinya butuh lebih banyak dibanding pendakian 2 harinya. Biasanya kalau kegiatan yang membutuhkan waktu lebih 2 hari ini pendakian adalah pendakian pelatihan lapangan ya. Seperti pendakian gunung memiliki medan sulit gitu. Kalau kita ini medannya sulit nih, kita harus bawa perlengkapan apa gitu kan. Pasti banyak lah perlengkapan untuk kalau kita udah mengetahui medan itu. Mungkin saat melakukan SAR, search and rescue, jika Anda memiliki fisik yang kuat, lebih disarankan menggunakan yang 80 liter. Jadi kalau kita mempunyai fisik yang kuat, boleh kita bawa yang 80 liter. Tapi kalau kita gua nggak mungkin kan nih gua bisa bawa yang 80 liter, ya udah kalian bawa yang 50 hingga 65. Biasanya ada kan yang 65 itu cocok. Aku juga pakai 65 biasanya. Nah, carry yang berkapasitas 100 liter cocok untuk ekspedisi dalam jangka waktu lama. Jadi kalau 100 liter itu lebih besar banget itu. Tapi kalau itu untuk kalau kita pendakian selama seminggu atau berapa minggu gitu, dalam waktu cukup yang lama, itu wajib itu banyak bawaan. Oke, mungkin untuk carrier kapasitas itu cukup itu aja ya. Jadi kita akan membahas sesuai carrier dengan gender. Jadi kita untuk memilih carrier itu dan panjang punggung. Jadi kita harus memilih carrier dengan gender dan panjang punggung kita. Nah, carrier juga dibedakan berdasarkan gender, khusus untuk laki-laki atau wanita. Untuk Anda para wanita sebaiknya digunakan carrier khusus wanita. Biasa kalau carrier untuk wanita tuh ada tuh. Jadi dia udah ada ukuran postur tubuh wanita, yaitu dari ini nih, dari leher hingga ke ini pinggang. Itu udah ada. Oke, dan kita lanjut ke periksa chest belt dan hip belt karena kestabilan sangat penting. Jadi kita ini untuk kayak ikat pinggang gitu, yang di pinggang. Jadi kita juga harus lihat kestabilan carrier itu di punggung kita. Dan kita lanjut. Pastikan tali bahu pas dengan bahu saat digunakan. Nih, tali bahu. Jadi kalau tali bahu digunakan tuh harus pas itu. Jadi harus pas nih. Jadi kita harus memeriksa dan memperhatikan bagian tali bahunya. Dengan tali bahu yang tidak pas akan membuat itu jarak antara carrier dengan punggung kita itu menyebabkan tidak stabil saat membawa banyak barang. Jadi kalau kita ini kadang kan ada yang ini panjang, ini pendek, jadi nggak stabil gitu. Kadang ini yang berat, ini enggak gitu kan. Jadi kita harus stabil, dan di pinggang itu juga harus melewati pinggang biar stabil, lebih ringan gitu. Pilih carry dengan bag system yang portable agar tidak gerah. Jadi kita ada yang di belakang itu kan ada kayak jaring-jaring gitu. Jadi kita harus memilih carry yang pas lah, yang enggak gerah gitu. Jadi ketika kita mendaki lebih mudah gitu digunakan. Mungkin itu aja dulu gua membahas tentang carry. Nanti kita akan membahas tentang alat-alat lainnya. Aku mohon maaf jika ada yang kurang dari membahas tentang carrier. Mohon maaf kalau ada salah-salah, mohon dibenarin gitu. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam lestari, salam perjuangan.
Salam petualang.